يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة الخلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع وصولهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع وصوله وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر درجاتهم في الجنة وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا خصوصا شيخنا كهجي معلم شافي هدامي كهجي شيخ نمسر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرسيدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف بن هجي مكة أن الله تعالى يغفر لهم ورحمهم أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها ونخص خصوصا إلى الروح كهجي زين رفيق فخرudin وإلى أرواح من اجتمعناها هنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم من أهل نعمة القبور بحرمة ما قرأنا في هذا المجلس وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الختام ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشكركم على قراءتكم أسأل أن تكون قراءته قراءة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Hadratil Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus dan para pecinta ilmu Allah dalam majelis Al-Ghazain di dalam Masjid Ghair Jami Al-Hikmah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini, silaturahim ini, tolabul ilmi kita pada malam hari ini senantiasa menjadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah, aib kita ditutup oleh Allah, dan urusan kita semua dimudahin Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa alaika, dan hendaklah olehmu, dan lakukanlah olehmu, dan lazimkanlah olehmu, idza jalasta, apabila kamu duduk, bittahafuzi ala auratika, untuk menjaga auratmu, wajlis, dan duduklah olehmu, mustaqbilan lil qiblati, menghadap kiblat, ala hayatil khusyu'i wal waqari, ala hayatil khusyu'i, dalam keadaan khusyuk, wal waqari, dan tenang, wala tukthirul ittiraba, dan jangan banyak ittirab, goyang, wat taharruka, dan jangan banyak gerak, wal qiyamah, wal qiyamah atapnya wala tukthirul qiyamah, dan jangan banyak bangun, min majlisika, dari tempat dudukmu, wa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu, wal iktsaru minal haqqi, banyak garuk, wat tamtiti, dan banyak melonjor, wat tajasyi, dan banyak sendawa, wat tasaubi, dan banyak nguap, angop kalau kata orang Depok, fi wujuhin nas, di hadapan orang, wa idza akhadzat tasauba, dan apabila akhadzakat tasauba, melakukan olehmu akan tasaub, angop, fado, maka letakkanlah yadakal yusra, akan tanganmu yang kiri, ala minal haqqi, ala fika, pada mulutmu, wa iyyaka, dan hati-hati olehmu, wa kasratad dohki, banyak ketawa. Kenapa emang? Fa innahu, karena sesungguhnya kasratud dohki, banyak tawa, yumitul qalba, bisa mematikan hati, wa inistata'ta, dan apabila kamu mampu, antaja'ala, hendaklah engkau menjadikan, doh kakak, akan tawamu itu, at-tabassuma, menjadi senyum. Koma. Faf'al, maka lakukanlah olehmu. Ini berkaitan dengan rutinan yaumiyah ini. Jadi kalau kita baca dari atas itu kan melanjutkan berkaitan dengan amal-amal atau a'malul yaumiyah, amalan-amalan harian gitu tuh.
Yang kemarin di atasnya sebelumnya berkaitan jalan, berkaitan kita ngomong. Nah ini selanjutnya berkaitan a'malul yaumiyah atau amalan harian kita nih. Satu, diajarin thoriqoh duduk, artinya cara duduk, kaifiat duduk, supaya duduknya itu menghantarkan keberkahan. Di antaranya kalau lagi duduk aurat tetap jaga, upayain tetap ke kiblat, duduk dengan tenang. Ini duduk dalam bentuk kita ingin melakukan sesuatu amalan. Artinya amalan tuh mau baca Quran kek, mau zikir kek, mau tafakur kek. Nah itu dituntun atau dikasih kaifiat duduknya begitu. Di saat duduk jangan banyak gerakan, artinya jangan banyak gerakan, jangan banyak bangun. Semua itu kalau tidak ada udzur. Yang kedua, jangan banyak garuk, jangan banyak melonjor, jangan banyak sendawa, jangan banyak nguap. Nah itu semua hal-hal berkaitan dengan anjuran atau thoriqoh atau kaifiat di saat kita duduk ingin melakukan satu amalan, maka dianjurkan oleh Musannif untuk melakukan duduk yang model begitu. Kalau intinya sih, kalau dalam kitab Imam Ghazali duduk itu kan ada yang pertama duduk tawarruk, yang kedua duduk iftirash, yang keempat duduk murabba, yang ketiga duduk murabba, yang keempat duduk tamtid atau pamdud, melonjor. Nah yang dianjurkannya yang dihindari yang terakhir emang. Yang ketiga ini itu tartib, susunan. Yang aula, yang paling utama duduk tawarruk. Yang kedua duduk iftirash, yang ketiga murabba. Murabba itu duduk sila. Duduk sila. Tapi kalau dalam kitab Imam Ghazali itu berlaku buat laki. Kalau buat perempuan murabba kagak ada. Cuman iftirash ame tawarruk. Jadi di saat dia ingin melakukan amalan atau berkaitan apapun yang buat taqarruban kepada Allah, itu kalau perempuan dua, tawarruk, iftirash. Walaupun umumnya di kita nggak masyhur, tetap aja dia murabba, sila-sila juga. Kalau dalam Imam Ghazali murabba perempuan makruh, kelamaan. Itu yang semuanya itu kalau dalam keadaan qadiron, mampu. Beda halnya kalau udah udzur. Nah itu beda halnya. Jadi dianjurkan itu duduk model begitu. Dan jangan banyak garuk, jangan melonjor, jangan banyak sendawa, jangan banyak nguap. Dan kemudian di saat kalaupun datang nguap, dianjurkan fadho yadahul yusra, letakkanlah tanganmu yang kiri ala fika, kepada mulutmu. Gitu. Itu di saat nguap, tasa'ub. Karena dalam satu riwayat at-tasa'ubu minasyaiton, tasa'ub itu dari setan. Kalau bersin al-attosu itu minar rahman, itu dari Allah. Kalau bersin itu dari Allah. Makanya begitu bersin kita dianjurkan alhamdulillah. Tapi kalau at-tasa'ub, nguap, angop, itu minasyaiton, dari seton. Makanya dianjurkan kita suruh wado yadakal yusra ala fika, letakkanlah tanganmu yang kiri untuk ditaruh buat nutupin gitu. Jadi
khususnya ketika kita di depan orang. Kemudian ketawa dianjurkan kalau bisa dijadiin senyum, karena orang banyak tawa itu bisa yumitul qalba. Wala taqum dan jangan engkau bangun min majlisika dari tempat dudukmu, dari majlismu, hatta taqula sehingga kamu membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad waroda dan sungguh telah datang annaman qala bahwasanya siapa orang yang membaca dzalika bacaan itu ghufira lahu maka diampunkan baginya maka nafi majlisihi apa-apa yang terjadi di majelisnya tersebut gitu. Jadi dianjurkan baca itu kafaratul majlis, makanya disebut juga kafarat. Kafarat itu penghapus. Jadi kita kalau lagi duduk apaan aja, bukan duduk lagi ngaji aja, duduk apaan aja kita lagi ngobrol kita atau di akhir kita baca Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apapun dalam kumpulan kita itu ghufira, diampunin. Titik. Wa idza aradtan nauma dan apabila kamu ingin tidur fattaji ala jambikal aimani, fattaji maka berbaringlah ala jambikal aimani di atas lambungmu yang kanan. Jambikal aina, jadi tindiin nih lambungnya, tidur miring. Mustaqbilan lil kiblati dan posisi ngadep kiblat, berarti palanya di sono. Yang kita tindiin lambung kanan. Hatta taiban, halnya kita niatin bertaubat. Taiban isim fa'il dari taba yatubu. Taiban halnya bertaubat min jami'idz dzunubi dari semua dosa. Yang kedua aziman dan langsung berencana, berazam ala qiyamil laili untuk qiyamul lail, bangun malam. Qailan sambil membaca bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bi ismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibaduka. Tik. Salasan, baca 3 kali. Jadi kita habis posisi udah di pala di sono, udah posisi miring, kemudian kita suruh baca ini bismika dengan namamu. Allahumma ya Allah Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah aku letakkan lambungku, wa bi ismika dan dengan namamu, arfa'uhu aku bangun, faghfirli maka ampunin saya zambi dosaku. Allahumma ya Allah qini jauhi dari saya adzabaka akan azabmu yauma tajma'u ibaduka di mana saat hari hamba-hambamu berkumpul. Salasan itu suruh baca 3 kali. Bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibaduka. Allahumma rabbi bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi bismika arfa'u faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibaduka. Terus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Salasan, baca 3 kali juga tuh. Wa qul kemudian bacalah olehmu subhanallah 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 subhanallah. Berapa kali? Salasan wa salasina, 33 kali baca subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian bapak lagi walhamdulillah kadzalika dan alhamdulillah alhamdulillah begitu juga 33. Wallahu akbar dan Allahu akbar arba'an wa salasina 34. Jadi subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini bukan habis sholat nih, ini lagi pengen tidur, pengen meremin mata. Koma walin naumi, dan bagi tidur, artinya ketika mau tidur, adkarun, itu banyak dikir-dikir, ghairu hada, selain ini banyak emang. Artinya riwayat-riwayat doa dikir-dikiran sebelum tidur banyak banget riwayat tuh. Apalagi kalau kita baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, itu banyak banget tuh. Saking banyaknya atuk kita kagak kerjain. Itu saking banyak, ada yang baca di situ, ada yang baca kulhu suruh 11 kali, ada yang suruh baca ayat kursi 7 kali, ada yang suruh baca istighfar 100 kali, banyak tuh, banyak. Ada yang baca 1 kali cuma doanya panjang. Nah itu makanya disebutin Al Habib Al Haddad begitu tuh, walin naumi, dan ketika mau tidur adkarun, banyak dikir-dikiran, ghairu hadhihi, selain ini banyak. Itu banyak banget tadi tuh. Maka tafreknya, karena saking banyaknya, fala taghful anha, maka jangan kau lalai anha, dari zikir-zikiran itu. Jadi biar kata atuk baca dah. Koma wala tanam, dan jangan langsung tidur. Wala tanam, dan jangan kamu tidur illa ala toharotin, kecuali kamu dalam keadaan toharoh, suci. Nah ini yang penting nih. Sebelumnya kan udah dijelasin juga nih Ameki Musonif. Jadi sepahit-pahitnya, sejelek-jeleknya, andai pate kita kagak baca doa, kita kagak baca zikir-zikiran, minimal asal mau ke tempat tidur punya wudu aja, udah itu. Makanya di sini diingetin lagi, wala tanam illa ala toharotin, jangan kamu tidur illa ala toharotin, kecuali kamu dalam keadaan toharo. Tuh jangan. Apalagi kita yang udah suka zikir, suka wirid, suka jamaah, sayang kalau tidur ujung-ujungnya tidur kagak punya wudu, sayang. Wal ya'ghudkan nauma, dan jadikan olehmu akan tidur. Wa anta ala, dan engkau ala zikrillahi, pada zikir kepada Allah. Jadi jadikan tidur kita itu juga untuk tempat kita zikir kepada Allah gitu. Wala tata'awwadin nauma ala furusil wati'ati. Nah, tuh dia. Wala tata'awwadin nauma, dan jangan kau biasakan tidur alal furusil wati'ati. Furus jamak dari firos. Firos itu kasur. Wati'ah itu yang empuk. Jangan biasain kita tidur yang empuk, kasur yang empuk. Kalau perlu tidur dan sekayu. Jadi jangan dibiasain. Wala tata'awwadin nauma alal furusil wati'ati. Jangan kau biasakan tidur alal furusil wati'ati, di atas kasur-kasur yang empuk. Kenapa emang fayadu'uka dalika ila kathratin naumi? Fayadu'uka, maka itu akan memanggilmu, mengajakmu, hal yang demikian itu, ila kathratin naumi, untuk banyak tidur. Jadi kalau kita ke kamar perasaan kasur itu ngelambai-lambain kita aja, tidur. Kemudian kalau kasurnya empuk, bukan cuman kita kayak dilambai-lambain supaya banyak tidur. Yang kedua, watarkul qiyami bil laili, dan kamu bisa meninggalkan qiyamul lail, saking empuknya itu kasur. Ogah tambah ogah bangunnya. Maka kalau kita udah meninggalkan qiyamul lail, fayazomu huznuka, maka akan besar kesedihanmu, watahassuruka, dan penyesalanmu. Kita belum berasa nyesalnya, ntar kalau udah di ujung-ujung baru kita nyesal dah, karena keenakan tidur kita.
Makanya kalau kita lihat dalam kitab Tanbihul Mukhtarin itu orang-orang soleh kalau tidur kagak ada yang mau dipakein. Kalau kata kita sekarang tuh bukan virus, hasir itu tiker. Tikernya nggak mau yang tiker halus, khosunul hasir, tiker yang kasar. Jadi nggak mau yang halus. Kan suka ada orang bikin tiker tapi ada bahan yang bagus, ada bahan yang jelek. Tapi orang muqarrabin atau orang solihin ketika tidur nggak mau alasnya tuh hasilnya yang bagus, dia mau yang jelek. Saking jeleknya tuh di situ kalau dia tidur becetak pipinya tuh, becetak hasir. Kan dalam riwayat Rasulullah, Sayyidatina Fatimah begitu semuanya tidur. Begitu bangun pelepah korma di pipinya masih kelihatan. Berarti kan kasar tuh. Nah itu kalau dalam kitab Tanbihul Mukhtarin orang-orang soleh tidurnya pada begitu semua tuh. Jadi maksudnya emang supaya bangun gitu. Karena tidurnya nggak enak, maka dia bakal sedikit tidurnya bakal bangun. Makanya di sini kita dianjurkan jangan tidur di kasur yang empuk, takut bangun malamnya susah begitu. Nanti kalau udah susah bangun malam, sedih dan penyesalan kita bakal besar. Idza ra'aita, apabila kamu melihat apa-apa a'adallahu yang telah Allah siapkan lil qaimina bagi orang-orang yang qiyamul lail. Jadi Allah udah siapin hadiah khusus buat orang yang qiyamul lail. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'i fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhuluna jannata bighairi hisabin. Dalam satu hadis Rasulullah bilang yuhsarun nas, dikumpulkan nanti para manusia fi sa'idin wahidin, di satu lapangan. Fayunadi munadin, kemudian ada suara yang memanggil. Apa kata suara tersebut? Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Aina, di mana? Alladzina, orang-orang yang kanat, yang ada, tatajafa, yang menjauhi, junubuhum, lambungnya, anil madaji'i, dari tempat berbaring. Maksudnya yang bangun malam gitu bahasanya tuh, yang lambungnya dijauhin dari tempat berbaring, berarti bangun. Cuman bahasanya tatajafa junubuhum anil madaji'i. Jadi kalau bahasa bebasnya, mana orang yang suka bangun malam? Fayaqumuna, maka mereka pada berdiri. Wahum qalilun, dan mereka sedikit, kata Rasul yang diri itu. Fayadkhuluna jannata, dan kemudian mereka pada masuk bighairi hisabin, masuk surganya semua tanpa hisab. Jadi orang yang dawam qiyamul lail itu dia mendapatkan prioritas khusus karena bighairi hisab. Jadi kalau qiyamul lail disebutin kalau dalam kitab fikihnya walau rakaataini, sekalipun 2 rakaat gitu. Cuman dama, dia dawam. Makanya andai kata pun kita nggak bisa banyak melakukan, minimal rakaataini. Nah itu yang mahalnya bangun malamnya. Adapun jumlah rakaat itu kan proses, biasanya kalau dalam riyadhah, dalam pelatihan itu proses, kita bisa banyak melakukannya itu tergantung, makanya itu proses. Tapi yang jadi mahalnya dia qiyamul lail walau rakaataini, sekalipun cuma 2 rakaat. Nah itu jadi kata Rasulullah. Kemudian waqala alaihi salam, dan telah juga bersabda alaihi salam. Apa kata Rasulullah? Qalat ummu Sulaiman bin Dawud alaihi salam, telah berkata siapa? Emaknya Nabi Sulaiman bin Daud, ibunya Nabi Sulaiman. Apa kata ibunya Nabi Sulaiman? Ya bunayya,
wahai anakku. Kalau dalam bahasa Arab bunayya itu panggilan kesayangan. Kalau ya ibni, wahai anakku, sama artinya ya bunayya. Cuman kalau bunayya itu sayang, sayang banget. Maka kalimatnya pakai ya bunayya. Wahai anakku, la tuksirin nauma bil laili, jangan kau banyak tidur malam. Kenapa emang? Fa inna man yuksirun nauma bil laili, fa inna karena sesungguhnya man yuksirun nauma bil laili, orang yang banyak tidur malam, yakti fakiron, dia akan datang kefakiran, fakirnya akan datang. Yaumal kiamati, nanti fakir halnya pada hari kiamat, dia kesusahan maksudnya. Kalau kita jadi orang fakir di dunia, kita masih bisa ngutang. Kita jadi orang miskin di dunia, kita masih bisa cari pinjaman. Tapi kalau jadi orang miskin, orang fakir di kiamat, ini yang susah. Nah itu wasiatnya emaknya Nabi Sulaiman deh. Jangan banyakin tidur malam. Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam, ketahuilah olehmu, annal laila wan nahara, bahwasanya siang dan malam, malam dan siang, arba'u wa isruna sa'atan, itu 24 jam. Fala yakunu naumaka fiha aktsaru min thamani sa'atin, maka jangan jadikan naumaka tidurmu fiha di dalam 24 jam tersebut, aktsara itu lebih banyak, min thamani sa'atin dari 8 jam. 24 jam tidur kita kalau bisa jangan lebih dari 8 jam. Itu banyak banget. Fayakfika, maka cukup olehmu, in ista sittina sadatan, kalau engkau hidupnya 60 tahun, antudoyi'a, maka engkau menyia-nyiakan, minha, dari 60 tahun tersebut, isrina sanatan, 20 tahun kita sia-siain. Wahia, yaitu yang dimaksud 20 tahun, as-sulusu, sepertiga umur kita sia-siain. Jadi andai kata kita umur 60 tahun, kalau kita banyakkan tidurnya, lebih tidur malam dari dapat 8 jam, berarti umur kita banyakkan disia-siainnya gitu. Wa mata ta'adzzaru 'alaika fi ba'dil mawadi'i, dan kapan saja engkau berudzur fi ba'dil mawadi'i, di sebagian-sebagian tempat, al jam'u bainat tayamuni wal istiqbali, di antara menggabungkan antara menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, fanam, maka tidurlah olehmu, ala yaminika, kepada menghadap ke kananmu. Jadi ketika kita diapkan tidur ngadep kiblat apa ke kanannya, maka pilih yang kanan. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah kamu, Allah tastadbirul kiblata, untuk tidak tidur membelakangi kiblat. Tidur membelakangi kiblat tuh kitanya itu terusus yang al-qadama ini, kedua kaki. Jadi kalau hidup kabel kiblat, kalau dalam kaifiat tidur yang dibolehin sono, pala di sono atau pala di situ. Yang ketiga, pala di sini, kaki di sono. Yang kagak boleh banget ya satu, pala di sono, kaki kemari. Nah, itu yang tidak dibolehkan tuh. Karena dalam riwayat kalau pala di sono, kaki di sini, itu khusus orang yang lagi nazak, sekarat. Kalau lagi sekarat tidurnya, orang lagi sekaratnya, hidup kagak mati kagak, udah mau ngabisin, nah itu posisi tidurnya suruh begitu tuh, kepala di sono, kaki di sini, dan suruh angkat tinggiin anunya, punggungnya. Jadi yang ngadep kiblatnya kaki, kedua kaki sama wajahnya, sama dadanya. Nah selain itu dibolehkan deh. Apalagi kalau tidur di masjid, tidur di tempat sholat, itu kalau kata ahli tasawuf bukan lagi makruh, haram. Pala kita kaki di sono, pala di sono, kaki di sini, nggak boleh tuh. Tapi kalau pala di sono atau pala di sini atau pala di sini, kaki di sono,
Nah itu boleh. Makanya ada masjid-masjid tertentu yang merbotnya galak tuh. Kalau tidur gitu dibangunin, rubah. Nah itu berarti apik tuh merbot. Itu berarti merbot ngaji itu namanya. Jadi dilarang, bukan dia nggak ngelarang tidur, cuman tidurnya suruh rubah gitu. Emang kalau di tempat sholat, di tempat ibadah, kalau kata ahli tasawuf bukan lagi makruh tapi haram. Nah itu yang dihindari, ngebelakangin kiblat yang kagak boleh. Itu yang dimaksud tadi ngebelakangin kiblat. Wa idza qasatta bittijaika, dan apabila engkau maksud untuk pembaringanmu al istirahata, cuman tiduran dunan naumi, bukan tidur, fala ba'sa, maka enggak apa-apa antarji'a alal aisari, engkau berbaring ke sebelah kiri. Kalau timbang buat tiduran doangan, kita sebelah kiri enggak apa-apa, lambung kiri ke sono, ngebelakangin kiblat kan tuh. Nah kita nggak niat tidur, dunan naumi, bukan pengen tidur, cuman pengen istirahat aja. Nah itu fala ba'sa, nggak apa-apa, fala ba'sa bihi, maka nggak apa-apa. Antat taji'al alisa wa fin naumi waktul qailulati, dan tidur pada waktu qailulah ma'unatun, itu bisa membantu ala qiyamil laili, pada bangun malam. Qailulah tidur itu ada dua, ada tiga, ada qailulah, ada ailulah, ada hailulah. Tiga. Yang sunnah itu qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kalau kata bocah sekarang, bobocihan. Itu namanya qailulah. Kalau dalam bahasa fikih itu qailulah, itu yang sunnah. Itu bisa tidur sebelum zuhur, atau ada yang ba'da zuhur, jam 11, jam setengah 11 sebelum zuhur dia tidur, itu qailulah. Atau di zuhur dia tidur, itu qailulah. Jadi persiapan buat nanti qiyamul lail. Qiyamul lailnya lebih gampang kalau dia udah qailulah. Yang makruh hailulah ame ailulah. Ailulah tidur habis subuh, namanya ailulah. Hailulah tidur habis asar, itu makruh tuh, dua-duanya. Nah itu kalau di sini disebutin qailulah. Wa fin naumi waktul qailulati, dan tidur waktu qailulah atau tidur siang ma'unatun, itu bisa ma'unah, menolong ala qiyamil lail, pada qiyamul lail. Fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu qailulah. Wahdar, dan hati-hatilah olehmu antanama ba'da sholati subhi, tidur setelah subuh. Fa innahu, karena sesungguhnya tidur ba'da subuh yamna'u rizqa, mencegah rizki. Au ba'da sholatil asri, atau tidur setelah sholat asar. Fa innahu yudhisul jununa, karena bisa mewariskan penyakit junun, gila. Au qabla sholatil isya'i, atau tidur sebelum sholat isya. Fa innahu yurisul ariqqa, karena itu mewariskan penyakit perut, ariqqa. Wa idza ra'aita fi manamika, dan apabila engkau melihat di dalam tidurmu alias ngimpi, mayasurruka, apa-apa yang menggembirakanmu, minar ru'ya, dari penglihatanmu, fahmadillah, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Wa awilhu bi khairin, dan takwillah mimpi tersebut dengan kebaikan, munasibin, yang sesuai, yakunu dzalika, yang begitu. Wa idza ra'aita ma yasu'uka, dan apabila engkau melihat mimpimu yang buruk, fata'awwadz billah, maka berlindunglah kepada Allah, a'udzubillah minasyarri, dari keburukan. Wadfil al-an yasarika salasan, dan pindahlah kepada ke kirimu 3 kali. Wa tahawwal ila jambikal akhari, dan berpalinglah ke jambil kal akhari, ke lambungmu yang lain. Jadi disunahkan pindah. Wala tatahaddatsy biha ahadan, dan jangan kamu ceritain ngimpi tersebut kepada seorang pun. Kenapa? Fa innaha, karena ngimpi itu la tadurruka, tidak membahayakanmu. Wa idza qussa 'alaika ahadun, apabila diceritakan olehmu akan salah satu ngimpimu, fala tu'awilha, maka enggak usah ditakwil. Hatta yas'ala minka, sampai orang itu minta kepadamu, dzalika, hal yang demikian mimpi tersebut.
au tasta'dzinhu fihi, atau kamu minta izin fihi untuk mentakwil ngimpi tersebut. Jadi kalau urusan ngimpi kita jangan sering-sering minta takwilin sama orang. Udah kita diemin aja. Kalau ngimpinya enak kita sebut alhamdulillah, kalau nggak enak udah kita auzubillah. Kalau emang kita kudu takwil, kita cari takwil orang yang soleh, orang yang kita anggap soleh. Dan itu pun dianjurkan orang soleh tersebut jangan langsung mentakwil kalau belum diminta gitu. Wa idza akalta au syaribta, apabila engkau makan atau engkau minum, fabda bismillahi, maka mulailah dengan bismillah. Waqtim, maka tutuplah bilhamdalillah dengan puji kepada Allah. Wa qul wasrab, dan makanlah dan minumlah biyaminika dengan kananmu. Wa idza qadima ilaika ta'ama, dan apabila dihadapkan kepada engkau makanan, fakul, maka bacalah olehmu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu illa ayyakuna labanan. Maka bacalah, ya Allah berkahi apa yang menjadi rezeki kami, wa at'amana khairan, dan telah memberikan makan kepada kami kebaikan, minhu illa ayyakuna labanan, kecuali kalau yang disediakan itu susu labanan. Fakul, maka bacalah kalau susu, wazidna minhu, dan tambahkan dari kebaikan tersebut. Fa innahu, karena sesungguhnya la syai'a khairun minha, tidak ada sedikit pun khairun minhu, daripada kebaikan daripada susu tersebut, kecuali dengan jalan doa. Kama waroda, sebagaimana yang telah warid, telah datang riwayat tersebut. Nah, jadi itu intinya berkaitan amaliyah yang kita kerjain saban hari ini. Makanya saya langsung habisin langsung karena tanggung banget itu. Jadi pada intinya ini amaliyah kerjaan kita saban hari, mulai dari pagi sampai malam, mulai dari malam sampai pagi lagi. Intinya kimusonif ngasih tuntunan, walaupun kita belum bisa jalanin semuanya, tapi pada poin-poin tertentu kita bisa jalanin. Intinya itu biar yubariku ala ma fihi, biar bisa memberikan keberkahan apa yang ada pada dirinya. Itu yang jadi mahalnya. Wa alaika bi ghuslil yadaini qabla tu'ami, dan hendaklah engkau mencuci kedua tangan sebelum makan. Nah, ini semuanya jadi amalan harian kita. Jadi amalan yang kita biasa kerjain, tapi biar itu menjadi mulia, maka dita'alukin, disandarin tuh dengan hal-hal yang khair, dengan yang baik. Ini sama ujung-ujungnya nih kayak di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah kan begitu. Jadi nuntunin amaliyah kita mulai dari kita mau tidur, bangun tidur, pagi, duha, siang, terus harian. Itu Bidayatul Hidayah, isi kitabnya begitu tuh kurang lebih. Ya, itu mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan dengan sebab apa yang kita baca, semua amaliyah kita, baik berkaitan ibadah yang mahdoh atau yang bukan mahdoh, mudah-mudahan dengan sebab kita baca kitab Risalatul Muawanah akan menjadi tambah keberkahan buat diri kita semua, dan akhirnya insyaallah kita senantiasa dijadikan oleh Allah min ahlil khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, Allahumma bi hukmil Fatihah bi sirril Fatihah bi barakati sab'il matani min al-Qur'anil karim, Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an warzuqna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an
بفضلك بمنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعل حبنا بحب أهل الخير واختم أعمالنا بأعمال أهل الخير واتصل عملنا بعملهم من الخير إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.